Hi guys, this is Yuan. Welcome back to my YouTube channel. Jadi this is my skin condition. Jadi gue baru aja ngelakuin PRP hari ini, tanggal berapa nih, hari Rabu gitu, hari Rabu Februari 2021. Yang jelas ini gue uploadnya hari Kamis, besok ini udah tengah malam. Gue baru ngelakuin PRP, ini udah PRP, belum cuci muka, tapi udah tengah malam. Gue udah nongkrong, udah ngopi, makan segala macem. Terus ini hasilnya, nanti gue bakalan tunjukin beberapa cuplikan video di kala gue PRP. Cuman gue mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya video sebelumnya gue ngasih tahu gimana cara ngilangin scar dalam satu kali treatment. Nah, di dalam satu kali treatment itu ternyata menghasilkan hasil yang bagus karena subsisi plus scar filler. Nah, jadi scar itu ada 3 gitu ya. Ada box scar, ada ice pick scar, terus ada apalagi gitu satunya, namanya lupa. Lu bisa searching sendiri, informatif kan gue. Jadi ada 3 scar. Nah, 3 scar ini ternyata nggak bisa dihilangkan dengan subsisi plus scar filler, karena khusus buat ice pick scar yang kecil terus dalam itu dia katanya itu lebih bagus kalau pakai PRP gitu. Nah, hari ini gue coba PRP setelah scar filler plus subsisi sebelumnya di bulan November 2020. Sekarang udah Februari 2021 dan ini masih ada rada-rada berdarah-berdarah gitu. Jadi gue hari ini PRP sekitar pengerjaannya tuh tadi 3 jaman gitu, tergantung klinik kalian, si dokternya pengerjaannya berapa lama. Tapi gue di sini mau kasih tips sebelum kalian PRP. Make sure kalau misalnya kalian punya pola hidup yang sehat, karena PRP itu kan diambil plasma darahnya dari darah kalian sendiri. Bisa juga pakai DNA salmon sebetulnya, cuman karena lebih bagus dan kemungkinan besar sih, pokoknya tidak ada kemungkinan buat kalian memiliki efek yang menyebabkan kalian alergi, karena serum yang dimasukin ke dalam muka kalian pas PRP itu adalah dari darah kalian sendiri. Karena kalau sebelumnya gue lihat bisa juga pakai DNA salmon. Nah, kalau misalnya kalian ada alergi seafood, itu kalian nggak bakalan cocok dan malah buat kulit kalian alergi, kemerahan, bahkan bisa breakout dan hal-hal yang buruk lainnya terjadi di muka kalian. Jadi pastiin kalau kalian sebelumnya punya pola hidup yang sehat gitu ya, artinya sirkulasi darah kalian lancar, kalian konsumsi makanan yang sehat, biar nanti pas diambil darahnya kalian punya kualitas plasma darah yang bagus. Nah, buat gue tips orang banyak ya, cuman buat tips gue dari gue sendiri, karena kebetulan gue bisa dibilang belum sepenuhnya menghilangkan kebiasaan buruk, karena gue masih merokok. Kadang gue juga sering begadang gitu. Jadi gue punya, kalau misalnya gue nggak punya tips ini, gue bakalan punya kualitas darah yang buruk. Tapi tadi gue setelah tanya sama dokter gue, ternyata kualitas darah gue termasuk dalam golongan orang yang punya kualitas darah yang bagus. Makanya menghasilkan plasma darah yang dijadikan serum di PRP itu juga bagus gitu. Apa yang gue lakukan sih, gimana caranya biar punya kualitas darah dan yang menghasilkan plasma darah yang baik. Jadi gue rutin untuk melakukan olahraga, artinya karena gue melakukan yoga 3 kali dalam seminggu, jadi gue punya sirkulasi darah yang lancar, peredaran darahnya lancar, plus gue bekam sebulan sekali. Itu kayak
apalagi kalau cowok kan nggak menstruasi ya men. Kalau cewek tuh aman-aman aja karena cewek pasti menstruasi ngeluarin darah kotornya setiap bulan, tapi kalau cowok kan enggak gitu, kecuali lu serem gitu ya. Jadi pastiin kalian olahraga aja gitu, apalagi sebelum treatment. Gue sore treatment tuh malam sehari sebelumnya plus pagi gue olahraga dulu 30 menit. Jadi gue mau ngeluarin toksin keringat yang ada di tubuh gue mulai dari ujung pala sampai ujung kaki gitu. Yang pertama peredaran darah lancar, yang kedua jantung juga pompa darahnya tuh maksimal gitu. Soalnya gue juga dengar dokter tadi cerita kalau misalnya ada pasien gitu yang udah schedule buat PRP tapi pas diambil darahnya tuh nggak keluar, bahkan kental terus lama gitu, dan akhirnya tindakan PRP-nya tidak dilakukan karena mengkhawatirkan. Dan ternyata dia nggak rajin minum air putih, maksudnya minum air putihnya nggak cukup, nggak 2 liter per hari, nggak 8 gelas per hari gitu, dan itu membuat darahnya jadi tidak mudah untuk didapatkan gitu. Artinya darahnya keluarnya sulit karena kental, terus juga pas udah dikumpulin ternyata plasma darahnya kategorinya buruk, butek atau gimana gitu. Gue juga nggak paham. Yang jelas si dokter bilang kalau misalnya plasma darahnya kurang baik gitu. Nah ini gue bakalan tunjukin nanti mungkin a week after PRP treatment, tapi ini before 24 hours treatment, jadi ini masih bengkak-bengkak, but I don't even fucking care about gitu. Jadi gue nunggu hasilnya. Tapi so far sih gue nggak tahu ya, senang banget gitu hasilnya, karena yang sebelumnya nggak 100% rata gitu, tapi pas bengkak karena PRP ini jadi plumpy dan cakep gitu. Nah sebelum PRP tadi gue facial dulu, jadi eksfoliasi pastinya, terus juga di masker ada ekstraksi komedo juga, karena gue ada beberapa ice pick scar juga di hidung, dan komedo di hidung gue nggak banyak sih, cuman ada gitu. Jadi sebelum treatment PRP itu dibersihin dulu mukanya pakai facial, terus baru PRP diambil darah. Tadi gue diambil darah di sini, tadi gue unjukin fotonya. Terus PRP. Dan prosesnya ya gitu, terlihat menyakitkan memang, tapi tidak sesakit itu karena di anestesi dulu, pakai krim anestesi selama 30 menit. Plus gue mau kasih saran juga, pastiin kalian interview admin di klinik itu dengan baik, karena ternyata beberapa case, termasuk teman gue juga ada yang case-nya plasma darahnya cuma diambil 20 cc, terus kalau misalnya 20 cc kurang berarti dia harus ambil darah lagi, terus harus bayar lagi. Nah kebetulan di klinik gue ini berbeda dengan klinik scar filler kemarin, karena gue punya impression yang baik di klinik yang baru ini. So kayaknya ini bakal jadi klinik langganan gitu ya. I mean like nyaman gitu, nyaman treatment di sana. Pelayanannya juga menurut gue lebih pro dibanding klinik-klinik lainnya gitu. Terus dokternya juga ramah, adminnya ramah, tempatnya nyaman gitu. Terus pastiin kalian tanya-tanya, interview dulu, tanya harga, tanya berapa sisi plasma darah yang bakalan ditaruh di kalian, terus ditanyain alatnya, karena ternyata setiap klinik punya treatment yang beda-beda soal PRP. Kayak klinik gue ini kayak satu kali treatment PRP itu di-combine alatnya dengan microneedling, artinya karena berdarah-darah. Terus pas gue tanya sama temen gue yang melakukan PRP di tempat yang berbeda, dia info kalau misalnya treatment PRP-nya itu microneedling juga, plus disuntik sisa plasma darahnya di scar, di ice pick scar yang dia punya gitu, which is itu menurut gue
penting nggak penting kali ya, karena pas microneedling kan itu juga beneran kayak dihancurin ya, maksudnya beneran berdarah gitu, dihancurin banget dan semua semuka-muka gitu. Terus kalian kalau punya concern di titik mana gitu, kayak gue bakalan info. Jadi kayak agak cerewet gitu sama dokter, dok di sebelah sini agak dalam gitu, terus di sebelah sini kemarin pas scar filler kayaknya nggak kesentuh misalnya gitu. Bisa kalian minta fokusin di area ini, jadi si dokter bakalan agak fokus di situ, agak dalam mungkin penekanannya ke si scarnya. Jadi buat gue komunikatif yang penting sama si dokter sama si admin, jangan takut buat dianggap cerewet atau dianggap berisik gitu ya, karena kalian akan happy juga nanti di at the end of the part resultnya. Gue bakalan tunjukin nanti mungkin seminggu kemudian setelah pemulihan. Dan tadi gue dikasih krim iritasi yang di dalamnya juga ada krim, ada kandungan antibiotik katanya biar nggak sakit gitu. Tadi sih sebetulnya agak-agak perih, agak-agak panas setelah proses PRP-nya selesai. Jadi plasma darahnya nanti dijadiin masker sisanya itu sebelum kalian dibersihin mukanya. Jadi setelah PRP terus diolesin sisa plasma darahnya dijadiin masker, terus muka kalian bakalan kencang banget. Sorry. Jadi gue juga agak amazed sih, pakai masker apa nih, ternyata dari sisa plasma darah, karena kebetulan plasma darahnya diambil banyak gitu, nggak cuman 20 cc dan harus bayar lagi. Ini gue tadi sekitar ada 60 cc kali ya gitu kata si dokter, dan kualitasnya baik gitu. Artinya banyak gitu, jadi si dokter juga nggak ragu-ragu buat netesin serumnya, baru di needle, baru dilakukan diluka-lukain nih mukanya gitu. So far so good gitu. Jadi setelah mungkin ada 20 menit sama kayak CO2 laser, muka kalian panas gitu. Kalau CO2 laser kan berasa gosong, kalau ini enggak, cuman yang namanya berdarah. Terus dari krim anestesinya sudah tidak berfungsi dengan baik, jadi maksudnya udah hilang gitu ya. Artinya kalian bakal merasakan kepedihan gitu. Jadi tapi no worries, itu nggak jadi masalah gitu, karena cuma 20 menitan aja. Tadi gue juga dikasih pijit kipas angin kayak gitu, jadi dikipasin dulu sampai benar-benar sudah tidak merasakan apa-apa, baru gue melakukan payment gitu. Jadi ya ginilah hasilnya. Kalau misalnya kalian melihat scar yang dalam, gue rasa sih udah nggak, jadi maksudnya ini nggak ada yang di skip sama sekali sama si dokternya telaten banget. Jadi kalau masih kalian mau tahu, kalian komen, terus ya komen aja gitu apa pendapat kalian, apa yang mau kalian tahu, nanti gue kasih saran atau tips dan apapun itu. What you guys wanna know, I will tell you. So that's it. Ini iseng-iseng berhadiah aja videonya, tapi gue juga mau kasih update kalian. Dan banyak yang dari video sebelumnya yang DM di Instagram gimana caranya, terus nanya tips, terus nanya kliniknya di mana. Gue nggak bakalan info kliniknya di mana, tapi kalian bisa komen atau DM di Instagram gue buat info lebih lengkapnya. Dan semangat buat scar fighter, pejuang scar gitu, karena kalian bisa recovery dengan treatment yang tepat, dengan klinik yang tepat, dengan proses yang tepat juga pastinya. So that's it. I hope you guys like it. I hope you guys enjoy it. Have a great day. Selamat Imlek yang merayakan. So that is for me. Don't forget to subscribe, like, share, and comments. See you guys on the next video. Bye.